Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Aifa dengan NIM 2411111320020 yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2024. Jadi, pada kali ini saya akan membahas mengenai sistem urinaria ataupun urinary system. Nah, sama seperti katanya, sistem urinaria. Urinaria ini berasal dari kata urin yang artinya air kemih ataupun air kencing. Jadi bisa ditahu sistem urinaria ini berperan dalam proses pembentukan urin dan juga pengeluaran urin dari dalam tubuh kita. Adapun fungsi dari sistem urinaria ini yaitu sebagai filter, yang dimana filter ini akan menyaring darah, terus mengeluarkan kelebihan cairan dari tubuh serta mengontrol kadar garam ataupun air yang ada di dalam tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa dalam keadaan homeostasis atau dalam keadaan seimbang, sehingga tidak akan terjadi kelainan seperti dehidrasi ataupun kelebihan cairan. Lalu bisa dilihat seperti gambar, ginjal itu pokoknya sistem urinaria ini akan berkaitan dengan ginjal. Nah, ginjal ini bentuknya seperti kacang dan berukuran satu genggaman tangan. Dan di tubuh kita itu ada yang namanya dua ureter yang menghubungkan antara dua ginjal dengan kandung kemih yang merupakan unit penyimpanan sementara dari urin, dan nantinya ini akan dikeluarkan melalui uretra. Nah, mungkin itu pengantar saja mengenai sistem urinaria, mengenai apa aja yang ada di sistem urinaria. Lalu lanjut ke struktur atau anatomi ginjal, bisa dilihat. Jadi paling luar dari ginjal itu disebut dengan kapsul renalis atau ada namanya itu kapsul fibrosa. Nah, ini tuh bagian yang sangat kuat yang melindungi ginjal. Nah, di bawah dari lapisan terluar itu ada yang namanya cortex renalis. Sesuai dengan namanya cortex itu artinya kulit. Berarti cortex renalis merupakan kulit dari ginjal. Lalu di bawah dari cortex renalis ini ada yang namanya medulla renalis. Sesuai namanya tuh medulla artinya middle atau tengah. Berarti medulla renalis itu ada di bagian tengah ginjal. Dan medulla renalis ini tersusun dari beberapa struktur yang berbentuk seperti piramida. Nah, makanya itu nama dari struktur ini piramis renalis. Nah, di antara medulla itu ada yang namanya pipa ataupun saluran yang disebut dengan kalix. Kalix ini terbagi menjadi dua, ada kalix minor dan ada kalix mayor. Sesuai dengan namanya, kalau kalix minor itu bentuknya dia lebih kecil, sedangkan kalau kalix mayor itu bentuknya lebih besar. Dan adapun kumpulan-kumpulan dari kalix minor ini akan membentuk kalix mayor. Begitupun sebaliknya, percabangan dari kalix mayor itu merupakan kalix minor. Lalu saluran-saluran dari kalix minor dan kalix mayor ini akan berkumpul dan menjadi satu di suatu tempat yang namanya itu pelvis renalis, yang pokoknya dia berada di dekat bagian pinggang ginjal. Nah, di pelvis renalis ini merupakan tempat penampungan utama yang terhubung dengan uretra. Jadi nanti di bawah pelvis renalis itu udah masuk ke bagian uretranya. Nah,
Mungkin itu saja. Nah, nanti kalau sudah sampai ke uretra, sampai ke ureter, nanti itu akan terhubung dengan kandung kemih. Nanti di kandung kemih sudah kumpul, makanya sudah terkumpul, nanti akan dikeluarkan melalui uretra. Lalu selanjutnya kita bisa lihat ginjal di sini secara posterior atau dilihat dari bagian belakang. Bisa dilihat ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri, dikarenakan di atas ginjal kanan itu terdapat Hepar. Di atasnya itu ada Hepar, makanya ginjal kanan itu lebih rendah daripada ginjal kiri. Dan juga ketika misalkan kita terkena tendangan atau pukulan dari belakang badan kita yang berpotensi untuk terdampak itu ginjal kanan, karena ginjal kanan ini tidak terlindungi oleh koste. Karena kalau ginjal kiri itu terlindungi oleh koste 11 dan 12, sedangkan kalau ginjal kanan itu langsung dengan kulit gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita kena tendangan ataupun pukulan dari belakang yang cukup keras, nah itu yang akan berdampak tuh ginjal kanan, bisa sampai pecah ginjal kanan kita. Mungkin itu saja. Lalu selanjutnya masuk ke bagian anterior ginjal. Bisa dilihat di sini atau di bagian depan ginjal, kita bisa lihat di bagian atas ginjal itu ada sebuah kelenjar yang namanya granula suprarenalis. Namanya ini sesuai dengan peletakannya berada di atas, makanya namanya granula suprarenalis. Nah, kelenjar ini bisa disebut juga dengan kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin yang dimana pokoknya yang memicu adrenalin itu berasal dari kelenjar ini. Dan bisa dilihat juga kelenjar ini itu dan bisa dilihat juga ginjal ini mengapit dua pembuluh darah, yaitu vena dan aorta. Lalu selanjutnya ini merupakan urogenital yang merupakan bagian luar yang menjadi pembentukan organ urogenesis atau urogenital. Bisa dilihat yang sebelah kiri itu pada wanita dan sebelah kanan itu pada pria. Bisa dilihat kalau di wanita halus itu lama-lama akan membentuk silitoris, sedangkan kalau di pria itu akan membentuk menjadi penis. Itu perbedaannya. Terus juga orogenital fold-nya ini kalau di wanita dia akan membuka sehingga menjadi labia mayor. Kalau di pria dia akan menutup sehingga menjadi skrotum. Itu perbedaannya, bisa dilihat pada gambar perbedaan dari wanita dan pria. Lalu lanjut, ini ada sistem urinaria pada pria. Bisa dilihat pada gambar yang sebelah kiri itu di bagian atas itu ada namanya vesika urinaria atau kandung kemih, yang di bawahnya itu atau disebut dengan yang tadi itu vesika urinaria bisa disebut dengan buli-buli, dan di bawahnya itu ada prostat. Nah, prostat ini hanya ada pada laki-laki ya, tidak ada pada perempuan. Nah, di prostat ini, di atas, bawah, dan prostat ini ada yang namanya sphincter, ada 2 sphincter. Yang dimana sphincter ini ada yang namanya sphincter uretra interna dan ada sphincter uretra externa. Yang dimana kalau interna itu dia bekerja secara tidak sadar atau otonom, sedangkan kalau eksterna dia bekerja secara sadar. Jadi misalkan di kandung kemih kita itu sudah terkumpul 200 cc atau sekitar 1 gelas air. Setelah itu sphincter uretra yang interna akan membuka sehingga urin tersebut akan mengumpul di prostat. Nah, ketika prostat ini sudah penuh dengan urin, maka akan menimbulkan sensasi untuk kencing.
Tapi ketika misalkan kita masih di jalan atau belum berada di WC gitu, yang sphincter uretra yang eksternal tidak akan membuka karena dia bekerja secara sadar kan. Kalau misalkan kita belum sampai di WC, dia tidak akan membuka. Nah, ketika kita sudah sampai di WC, barulah sphincter uretra yang eksternal ini akan membuka dan akan mengeluarkan air kencing itu dari dalam tubuh kita. Adapun uretra dari pria ini terbilang cukup panjang dan dibagi menjadi 3. Kalau pada pria ini ada yang namanya uretra prostat, terus ada uretra membran yang berupa sphincter, dan ada juga uretra governosum yang itu dibungkus oleh penis. Lalu selanjutnya ada ureter dan uretra. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah dan jangan sampai keliru antara ureter dan uretra, itu berbeda teman-teman. Kalau ureter itu dia menghubungkan dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria atau bule-bule. Dia menghubungkan itu dari ginjal ke kandung kemih. Kalau uretra dia itu ekstra, yang artinya menuju keluar, berarti dari kandung kemih ke luar gitu. Jadi jangan sampai salah. Jadi adapun perbedaan dari wanita dan pria itu, kalau uretranya pria panjangnya itu sampai 18 hingga 20 cm, sedangkan kalau di wanita hanya 3 sampai 4 cm doang. 3 sampai 4 cm saja. Nah, adapun kalau fungsinya itu, kalau di wanita hanya untuk saluran urin aja uretra ini. Tapi kalau di pria itu bisa sebagai saluran urin dan juga sebagai saluran sperma, tempat keluarnya sperma, seperti itu. Jadi kesimpulannya, sistem urinaria ini terdiri dari untuk melalui sistem urinaria ini mulai dari kapsul renalis, sudah masuk ke kapsul renalis, akan masuk ke korteks, baru ke medula, baru masuk ke kalix, dan ke pelvis. Nanti ke pelvis itu akan menyalurkan melalui ureter yang akan disalurkan ke kandung kemih. Nanti kandung kemih akan mengeluarkannya melalui uretra. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyampaian materi ini, dikarenakan saya juga masih belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.